Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Analisa dan Perencanaan Sistem pertemuan ke-18. Hari ini saya akan membahas tentang use case diagram description atau specification. Ini materi yang harusnya setelah use case ya, jadi ini saya sisipkan karena menurut saya ini sangat penting untuk menuju ke diagram berikutnya ya. Jadi ini terlewat ya sebenarnya. Ini saya sisipkan di pertemuan ke-18. Ya, di bab ini sedikit akan saya review tentang use case diagram. Di sini hal yang pertama yang dilakukan sebelum kita memulai use case diagram adalah kita tentukan dulu aktor-aktor yang terlibat di sistem yang akan kita buat. Misalkan ini saya mau buat sistem perpustakaan ya, berarti anggota atau member dan pustakawannya. Ini kemudian aktor itu ngapain aja di sistem ya. Ya, misalkan nanti pengunjung atau calon member itu bisa mendaftar sebagai member, kemudian mencari buku, meminjam buku, mengembalikannya. Kemudian pustakawan itu mengatur atau manage member perpustakaan, menambah buku baru, mencatat peminjaman atau mungkin dengan pengembalian. Nah, ini tentukan aktornya, kemudian aktor tersebut bisa ngapain saja. Ya, itu. Kemudian berikutnya adalah tadi ya use case description ya. Jadi setelah Anda buat use case-nya ya, dari sini tadi langsung buat use case-nya. Kemudian dari situ kita bisa buat deskripsi use case ya. Jadi ini nanti dibuat per use case ya, per lingkaran itu. Setiap lingkarannya nanti kita bisa masukkan beberapa komponen di sini. Ini template dari use case description yang sudah banyak digunakan. Ada name, actors, precondition, trigger, post condition, flow of event, dan skenario ya. Nanti ini Anda membuatnya bisa pakai Excel ya, atau mungkin pakai Word atau tools yang lain, silahkan dengan format seperti ini ya. Kemudian contoh, ini ada contoh use case diagramnya. Ini sistem banking ya. Nah, ini ada aktor customer, kemudian ada generalisasi, ada new, ada regular. Si customer itu bisa melakukan transaksi secara online. Nah, di sini kemudian bisa juga menggunakan atau transaksi secara mobile. Kemudian ada include login. Keduanya butuh login. Kemudian ini ada extend untuk invalidnya. Di dalamnya complete online ini ada dua use case hasil generalisasi, ada online payment dan online transfer ya. Kemudian bank employee juga bisa mengakses atau melakukan use case complete online transaction ya. Nah, dari use case diagram ini sudah saya tampilkan deskripsinya seperti apa ya. Nah, jadi satu deskripsi ini adalah dari use case yang ini ya, complete online transaction ya. Sesuai ada namanya di sini, complete online transaction. Kemudian ada requirement ID, ini diisi customer harus bisa menyelesaikan transaksi online ya di banknya ya, requirement. Kemudian ada aktornya adalah customer, preconditionnya adalah customer harus masuk ke sistem dulu, jadi harus login dulu. Kemudian triggernya ini ada payment is due, post conditionnya adalah pembayarannya masuk ke sistem ya, masuk ke transaksi history ya. Ini ada pre, trigger, dan kondisi akhir ya, post condition. Kemudian di dalamnya ada path atau jalur utama ya, ada primary flow di sini. Ini adalah aktor ngapain, kemudian sistem merespon seperti apa ya. Nanti ini saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya karena ini terlalu kecil ya. Nah, ini hubungan antara
use case diagram dengan use case description. Jadi aktornya yang kita bahas adalah use case-nya yang kita bahas adalah ini complete online transaction, ini satu deskripsi ini mulai dari name sampai aktor action ini. Aktor yang terkait adalah customer ini. Customer ini. Kemudian ini saya detailkan, ini lebih jelas ya di sini. Nah, di sini ini tadi sudah, kemudian ini main success path-nya adalah customer bisa melakukan pembayaran, kemudian pembayaran itu bisa masuk ke histori transaksi, yaitu tujuannya ya, primary flow. Kemudian action-nya dari aktor apa aja ya, di sini nanti kita jelaskan. Yang langkah pertama adalah customer memilih tipe account, kemudian respon dari sistem adalah sistem menampilkan opsi dari transaksinya dan seterusnya sampai ke 12. Jadi 2, 3, 4, 5 terusnya. Jadi ada aksi, ada reaksi ya. Ada aksi dari aktor, kemudian ada reaksi atau respon dari sistem ya. Nah, kemudian ini tadi main success path. Nah, ini ada alternate path ya. Jadi ada apa namanya? Alternatif path yang lain selain dari main ini. Jadi bisa juga nanti ada percabangan ya. Nah, di sini tadi kan customer memilih payment ya. Di sini ada pilihan lagi atau alternatif yang lain, customer memilih transfer. Nah, bagaimana alurnya? Ya. Alur ini tidak dijelaskan di use case diagram ya. Tidak dijelaskan di use case diagram. Jadi use case diagram itu hanya menjelaskan siapa dan aktornya siapa, kemudian bisa ngapain ke sistemnya nanti ya. Tapi kalau use case description ya, ini bisa kita deskripsikan use case itu, aktor itu ngapain, kemudian bagaimana sistem meresponnya. Jadi bisa terlihat di sini nanti si alurnya. Nah, ini tadi transfer ya. Ini tadi alternatnya adalah selain payment bisa juga transfer, dan sistem juga bisa merespon sesuai dengan aksi yang aktor telah lakukan ya. Kemudian berikutnya tadi ya. Nah, ini exception path. Jika customer tidak punya dana yang cukup, bagaimana yang terjadi? Nah, ini sistem mendetek dana yang nggak cukup, kemudian menampilkan message, kemudian use case berakhir ya. Jadi dari sini tadi setelah transfer, alternate-nya adalah kemungkinannya itu exception path-nya ya, itu tidak diterima nih karena dananya tidak cukup ya. Nah, di sini ada apa? Skenario ya. Tadi kalau Anda perhatikan di sini tadi, nah ini ada main success path, ada alternate path, ada exception path, ada skenario. Ya, ini apa hampir sama dengan yang main tadi ya. Nah, cuma ini dijelaskan per apa namanya? Perpilihannya ya. Nah, tadi. Nah, ini sistem memilih transfer dan seterusnya ya. Di sini display transfernya, akunnya mau ditransfer berapa, kemudian memasukkan frekuensi di sini, kemudian di sini ada display amount box sampai menampilkan confirmation message ya di sini. Nah, ini adalah contoh use case description ya. Nah, ini yang bisa saya contohkan ya. Nanti mungkin Anda bisa mencari literasi atau referensi yang lain untuk use case description ya. Kemudian bagaimana dengan software ya? Tadi kan Anda bisa mungkin ngetiknya pakai Excel atau apa ya. Nah, nanti bagaimana jika kita masukkan ke dalam use case diagram ya. Jadi ini saya contohkan dengan Visual Paradigm versi 17. Ini Anda bisa dapatkan community edition-nya, itu yang gratis ya, tidak untuk komersil ya. Anda bisa download langsung di webnya yang community edition ya. Nanti ini nanti kalau Anda klik kanan ya di use case-nya,
Kemudian ada detailsnya, nanti akan menampilkan ini ya, mulai dari info, kemudian use case note, flow of event, details, requirement, dan seterusnya. Ya, nah nanti dimasukkan di sini, dimasukkan di dalam use case deskripsi yang ada di Visual Paradigmnya. Jadi tidak diketik di luar ya, tidak diketik di Excel ya. Jadi diketik di dalam gambar dari use case, tiap use case-nya. Sini ada dari ini formatnya beda dengan yang di sini, tapi mempunyai inti yang sama. Ya, ini skenario-nya ya, skenario-nya. Nah, di sini scan barcode ini tadi use case mengembalikan buku ya. Perpustakaan yang mengembalikan buku itu seperti apa deskripsinya gitu ya. Nah, di sini ada senarionya, ada normal, dan ada yang exception ya. Bagaimana jika bukunya rusak? Nah, ini ada perlakuan khusus di sini. Nah, ini yang normal berarti yang bukunya nggak rusak, atau yang eh, biasanya ya, jadi tidak ada kendala waktu pengembalian buku, bukunya tidak hilang atau tidak rusak ya. Di sini seperti ini ada loop until, bisa juga disisipi oleh looping seperti ini. Jadi akan berulang sampai kondisi ini terpenuhi ya. Di sini scan barcode booknya, kemudian sistem display booknya. Jadi ini ada aksi reaksi ya, ada action dan respon ya, respon. Kemudian si aktornya itu klik return button, sistem men-set statusnya ke moving on shelf, kemudian si aktornya klik save, kemudian menempatkan buku ke dalam conveyor belt itu seperti rak buku ya, kan istilahnya kalau di perpustakaan. Nah, kemudian seterusnya ini sampai end of each ya. Jadi ada loopingnya juga, ada loop, ada for each ya. Ini skenario. Ini contoh dari ini. Saya sertakan linknya di sini jika Anda mau ngecek lebih detail ya di sini. Use case description software ini. Kalau saya klik, nanti akan menampilkan. Nah, di sini saya ambil dari sini. Jadi saya crop dari sini, saya sertakan linknya ya, jika nanti Anda mau lebih ingin mempelajari lebih dalam ya. Nah, di sini kemudian selain itu juga tadi ada use case note ya, use case note. Nah, ini juga saya kasih linknya ini. Ini ada workflow, business logic, decision. Nanti bisa Anda artikan sendiri, workflow itu seperti apa, business logic seperti apa, decision seperti apa. Ini sudah ada contohnya. Jika kesulitan bisa Anda translate ya ini. Ini tadi untuk use case note. Nah, ya. Kemudian nanti juga lebih jelasnya ada di sini. Nah, ini use case note-nya. Ada requirement, ini tidak saya masukkan ya. Ini requirement di use case itu. Kemudian ada juga nanti diagram. Jadi kalau pakai software itu bisa ada link ya. Antar diagram itu bisa ada koneksi. Misalkan antara use case dengan activity, use case dengan nanti dengan robustness diagram atau dengan sequence diagram, itu bisa ada linknya. Jadi tidak terpisah kemana-mana ya. Nah, di sini ada diagramnya, nanti seperti ini kan activity ya, activity flow-nya. Nah, nanti bisa juga ada memasukkan referensi. Ya, sekali lagi ini di Visual Paradigm yang versi baru ya, yang 17 ini adanya. Nah, ini ada dokumentasi secara full, spesifikasi secara penuh, mulai dari yang tadi requirement-nya apa saja, ada skenario. Ini tentunya ada fasilitas untuk dokumentasi ya, diklik kanan jadi dokumen gitu ya. Ya, ini untuk yang use case description software ya, dari Visual Paradigm. Kemudian saya juga mencontohkan bagaimana membuat use case description dengan Visual Paradigm yang versi 10. Nah, ini yang versi yang lama ya, yang lama. Ini
lebih mendekati yang atas tadi. Jadi memang ini tadi template yang lama ya. Nah, ini mendekati ini. Kalau yang versi 10, kalau yang versi 17 tadi agak beda ya, agak beda use case description-nya, cara pengisiannya agak beda. Nah, di sini kalau versi 10, di sini nanti ada use case diagramnya misalkan sudah dibuat ini, kemudian klik kanan pada use case-nya, diklik kanan di area sini, kemudian pilih open use case details ya. Nah, nanti ini diklik akan nampilin ini. Ya, sebenarnya ini hampir sama dengan yang di versi 17 ya, cuma di versi 10 tuh masih ada description, di versi 17 sudah tidak ada ya. Nah, ini tinggal diklik nanti yang ini di description nanti akan muncul. Nah, ini main alternative basic full scenario. Ini kan mirip dengan yang ini tadi ya. Ini ya. Main alternate skenario ya. Mendekati ya, lebih mendekati yang versi yang lama ini. Nah, kemudian ini tinggal diklik satu-satu ini. Mau diisi main, ketika ini diklik, di oke nanti ini yang tampil ini. Ya, ada super use case-nya apa, kemudian ada author, pre-condition, post-condition ya. Jadi kan mirip dengan yang di depan tadi. Kemudian ada flow of event, ini aktor input apa, responnya apa. Jadi ini, nah ini pilihannya Anda mau ngetik di Office atau ngetik di isian yang tadi, silakan. Ya. Nah, di isian yang ini tadi, Anda mau pilihnya itu di mana ya. Nah, kemudian kalau yang alternate, kan juga ada yang alternate, itu juga hampir sama bentuknya dengan yang main. Cuma ini untuk yang alternate, nah, ya, yang atas nih. Kemudian yang bawah ini tadi untuk yang main. Ini sudah saya kasih panahnya. Kemudian untuk yang full, nah ini yang penuh, versi full, ini nanti bisa juga Anda isi. Kemudian yang skenario, nanti isinya di sini. Ya, nanti bisa Anda cari contoh ngisinya ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya ada dua link referensi. Ini saya coba klik ya. Ini comprehensive guide di use case modeling ya. Dari visual paradigm ini. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Use case itu apa itu use case modeling, ada contohnya. Kemudian ada functional requirement, perspective interaction ya. Kemudian ada apa itu use case diagram, aktor itu apa, use case itu apa, relationship itu apa, kemudian bagaimana how to perform ya. Nah, ini ada contoh use case diagram, ada aktor site user dan webmaster. Ini berkaitan dengan web ya. Di sini download dokumen, ada browse dokumen, upload dokumen dan seterusnya, ada manage folder. Nah, kemudian di sini diceritakan. Kemudian di sini ada langkah untuk membuat use case, identify system boundary-nya apa, defining use case goal dan skenario, menulis dengan jelas dan konsis use case description, ini ada keterangannya. Kemudian di bawah ini ada ini ya. Jadi sebenarnya sebelum membuat use case itu di list dulu ya, lebih aman ya. Jadi kira-kira apa saja yang mau dibuat, aktornya siapa, use case-nya apa. Ada modelingnya lengkap di sini. Kemudian di sini ada template seperti yang tadi, use case description, use case-nya namanya apa, ID-nya berapa, kemudian yang jadi aktor siapa, kemudian mungkin ada aktor-aktor lain yang terhubung dengan use case borrow a book ini, minjam buku. Ada librarian, book inventory system, ada dua aktor yang lain. Kemudian pre-kondisinya seperti apa, kondisi sebelumnya, kemudian kondisi akhirnya setelah melakukan use case ini itu apa, ada main flow ini, deskripsinya apa, aktor actionnya apa saja, ini sistem actionnya. Jadi ini seperti yang versi yang ini tadi, versi yang ini, cuma ini dibentuk seperti ke bawah ya, bukan ke samping. Bebas ya sebenarnya formatnya, yang penting nanti lebih baik jika Anda membuat deskripsinya ya. Kemudian ada alternate, extension,
special requirement, dan seterusnya. Ya, ini kan tadi ini apa rulebooknya. Nah, ini tadi ini ya, in tabular format ya, in tabular format. Kalau ini tadi dalam bentuk yang seperti ini ya. Ini hampir sama ini. Nah, ini ya. Di sini nanti bisa Anda cek bagaimana membuat use case diagram dan use case deskripsi ya. Kemudian yang terakhir tadi referensi untuk use case spesifikasi. Nah, di sini ada use case ini di versus ini biasanya untuk pembanding ya. Ini spesifikasinya yang sebelah kanan, use case diagramnya yang sebelah kiri. Ini ada deskripsi. Pre ini kan komponennya hampir sama dengan yang di deskripsi tadi. Makanya judul saya tadi deskripsi atau spesifikasi ya. Jadi bisa beda istilah ya, sesuai dengan analisis sistemnya ya. Nah, ini hampir sama ini nanti, cuma tujuannya agak beda. Ini dibentuk menjelaskan deskripsinya itu agak beda ya, tapi tujuannya sama. Ini ada deskripsi, ada basic, alternate, exception. Basic itu yang main tadi, alternate, kemudian exception. Nah, di sini sudah ada contohnya. Contohnya apa ini? Withdraw itu ngambil ya, pengambilan uang di ATM. Ini mengambil uang cash. Aktornya seperti apa? Ada priority, medium ada statusnya, pre-nya seperti apa, post-nya seperti apa. Ini basic path ya, dibentuk seperti ini deskripsinya. Ada alternate path, business rule, non functional requirement ya gitu. Nah, itu bisa nanti Anda coba buat untuk memperjelas use case diagram, sehingga nanti kalau kita mau ke bawah ke diagram berikutnya itu lebih mudah. Jadi nanti setelah ini ada robustness diagram dan sequence diagram ya. Itu butuh use case description ya. Jadi tidak bisa langsung dari use case yang seperti ini, karena use case yang seperti ini tidak menjelaskan alurnya. Tidak dijelasin di sini alurnya itu. Ya, di activity atau yang di deskripsi tadi. Nah, jadi penting sekali kita buat use case description ya. Itu untuk pertemuan hari ini, semoga bisa dipahami. Saya Christian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.